Bapa di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini menjelang sore kami mau kembali membaca Alkitab firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan untuk memahami dan mengertinya. Biarlah pengertian-pengertian tentang firman akan selalu kami dengarkan, renungkan. Karena kami harus bersiap-siap dan berjaga-jaga melihat keadaan zaman sekarang ini. Kami yakin dan percaya setiap firman ini selalu terjadi dan pasti terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kami selalu dikuatkan dan diberi keteguhan hati untuk selalu mendengarkan firman-Mu, memeliharanya. Bahkan kami akan siap dalam segala situasi dan kondisi ketika segala goncangan terjadi di dunia ini. Dan firman-Mu lah yang akan kami selalu pegang dan ingat di dalam hati dan jiwa kami, karena itu adalah kekuatan bagi kami untuk memelihara firman-Mu. Karena firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesusku baik, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Roh Kudus menerangi firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini terambil dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dan 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 2 dengan perikop surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Perikopnya atau judul adalah Salam, yang berbunyi demikian: dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kemudian 2 Tesalonika 1 ayat 3 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop baru, ucapan syukur dan doa yang berbunyi demikian: kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu senantiasa berdoa juga untuk kamu. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang paling sempurna adalah ketika kita mendengar di 2 Tesalonika 1 ayat 6 ini, saudara-saudara. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah di sini, karena orang-orang yang menindas kita, orang-orang yang jahat kepada kita akan menerima upah dan balasan dari Tuhan sendiri, saudara. Jadi berbahagialah kita walaupun kita menderita aniaya dan penindasan, bahkan kita mati, terbunuh menjadi martir, kita semua akan mendapat upah yang besar dan kita berbahagia
Semakin hari semakin takut setan menghadapi kita, saudara. Mereka kocar-kacir dan ingin membunuh kita, karena Tuhan akan semakin dekat datang ke dalam dunia ini. Dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya, karena Tuhan sendiri yang akan bertindak atas penindasan-penindasan yang dilakukan orang-orang jahat terhadap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dari berbagai bangsa dan suku dan bahasa. Semuanya akan dihukum dan binasa. Tetapi kita yang percaya dan memperoleh kehidupan akan bersama-sama di kerajaannya yang baru. Terpujilah Engkau Bapa di surga buat firman-Mu siang hari ini. Kami mengucap syukur selalu bahwa adalah janji ya dan amin. Ketika kami semua mendapatkan penglihatan nubuat, bahkan kami juga bisa membaca firman, kami mengetahui akan apa yang akan kami terima kelak. Kami yang percaya dan setia, sekalipun kami menderita aniaya, penghujatan dan segala macamnya. Bahkan tubuh kami remuk dan hancur, bahkan juga bisa menjadi martir karena mereka yang tidak percaya, sehingga kami bisa saja binasa karena mereka. Siapapun mereka di dunia ini, yang musuh kami terbesar adalah yang tidak menerima Kristus dan menjadi antikristus di dunia ini. Kami tetap berbahagia, kami tetap mendoakan mereka sekalipun mereka menganiaya kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kami sudah mendapat anugerah-Mu, baik dari berbagai-bagai pembacaan Alkitab yang kami baca, bahwa setiap orang yang tertindas ada Tuhan di sisinya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus ada Allah di sisinya. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus ada Tuhan yang di sisinya. Dan Allah Bapa melihat dari surga semua yang manusia buat. Haleluya, firman-Mu berkuasa untuk hidup kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Amin. Bless you all.